Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Dalam seri ke-343 ini didukung oleh para pemain Margaret sebagai Ken Siwi Nareswari, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Ashari sebagai Panji Garit atau Paksi Jala Kuning, Tato sebagai Panji Parasu, Tanti sebagai Warapalupi, Megis sebagai Aryo Sundoro, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
2 hari lewat sudah. Ken Siwi Nareswari bersama Rahastri Kandi, Paksi Jala Kuning dan Panji Parasu meninggalkan Tumapel menuju Padang Karautan yang menjadi ancar-ancar untuk menuju tempat di mana Tumenggung Murtiwan Dawa dan keluarganya bersembunyi. Dan di suatu malam, mereka beristirahat di perjalanan. Rahastri, bangun. Bangunlah. Ada apa? Ini sudah tengah malam. Bangun. Sekarang giliranmu dengan suamimu untuk berjaga ya. Baik. Kakang Paksi, bangun Kakang. Giliran kita berjaga sekarang. Kakang masih mengantuk? Ya, rasanya masih ingin tidur. Tidurlah. Apa? Tidurlah kalau tega. Kau bermaksud mengatakan jangan tidur? Kalau kau tidur, aku juga akan kembali tidur. Di sebelah mana lintang waluku itu berada? Itu, di sana. Di mana letaknya ketika sore tadi? Di sana. Kalau begitu, saat sekarang tengah malam telah lewat. Beberapa saat lagi, pagi tentu akan tiba. Lihat. Apa? Paman Panji Parasu kalau tidur mulutnya terbuka. Dan Bibi Ken Siwi kalau tidur tersenyum. Pasti ia sedang memimpikan yang bukan-bukan. Aku belum tidur. Waktu terus bergerak mendekati saat datangnya pagi. Ken Siwi dan Panji Parasu telah benar-benar lelap dalam tidurnya. Paksi Jala Kuning yang kemudian terkantuk-kantuk antara tidur dan kesadaran sepenuhnya, mendadak rasa kantuknya hilang.
Padamkan api. Hah? Ada apa? Ada obor banyak sekali. Siapa mereka? Tidak tahu. Banyak sekali orang. Siapa mereka? Apakah kita perlu mengetahui siapa mereka? Iya. Tunggu. Bukankah mereka berjalan melalui jalan yang tadi kita lewati? Oh, benar. Oh, jika demikian, mereka tentu akan melewati tempat ini. Kita sembunyikan kuda-kuda dan perapian itu masih mengeluarkan asap. Siram dengan air. Tanpa menunggu lagi, Paksi Jala Kuning dan Panji Parasu segera melepaskan tali-tali kuda dan menuntunnya ke tempat yang lebih aman dan tersembunyi. Rahastri Kandi segera mengambil air dengan wadah daun talas dan disiramkan ke perapian yang masih mengeluarkan asap. Mereka kemudian menempatkan diri bersembunyi agar dapat melihat dengan jelas siapa orang-orang yang sedemikian banyak itu. Mereka semakin dekat. Lihat tombak-tombak yang mereka bawa. Nampaknya prajurit segelar sepapan. Lihat umbul-umbulnya. Apakah mereka para prajurit Kediri? Akan kemana mereka? Jika mereka prajurit Kediri dan bermaksud sesuatu, tindakan mereka membawa obor itu adalah perbuatan yang bodoh. Musuh mereka akan dapat mengawasi mereka dengan mudah. Iya, benar. Belum tentu. Bagaimana? Boleh jadi, obor yang mereka gunakan adalah sebuah cara untuk mengalihkan perhatian. Iya, bisa jadi. Atau bisa jadi pula mereka memang tidak perlu bersembunyi. Mereka berpikir sulit menyembunyikan orang yang sedemikian banyaknya. Mereka lebih senang kehadirannya dengan terus terang. Tetapi siapakah mereka? Kita akan bisa mengenali mereka dengan melihat umbul-umbul kesatuan yang mereka bawa. Berhati-hatilah. Siapa tahu di antara mereka ada yang berilmu tinggi, yang bisa mengetahui kehadiran kita dengan menggunakan Aji Sapta Pangrungu. Aji Sapta Pangrungu tidak bisa dipergunakan di antara kegaduhan. Kita tidak perlu khawatir soal itu. Akhirnya, rombongan pasukan segelar sepapan itu melewati mereka dalam jarak yang dekat dan jelas terlihat. Ken Siwi Nareswari berdesir ketika membayangkan para prajurit yang melintas itu adalah prajurit yang berangkat ke medan peperangan. Beberapa waktu lamanya, Ken Siwi dan kawan-kawannya harus menahan napas, hingga kemudian ekor dari pasukan segelar sepapan itu pun lewat sudah. Cahaya obor yang mereka bawa memanjang, meliuk seperti ular. Mereka orang-orang Kediri. Iya, mereka orang-orang Kediri. Aku mengetahuinya dari tulisan yang ada pada umbul-umbulnya. Akan kemanakah mereka? Kemanapun mereka. Yang jelas mereka sedang dalam persiapan peperangan. Apakah mereka akan mendahului menyerang Tumapel? Boleh jadi. Tapi boleh jadi juga tidak. Perkembangan yang terjadi antara Kediri, Tumapel dan Ganter semakin menarik. Iya, nampaknya Kediri berada di dalam kesulitan. Tetapi apapun yang terjadi, sebaiknya kita tidak usah melibatkan diri. Pikiran kita harus terpusat pada tujuan kita, menempuh perjalanan panjang sampai di tempat ini. Iya. Keesokan harinya, ketika matahari pagi telah bersinar dengan terangnya, mereka pun bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Sudah siap? Aku sudah siap, Bibi. Baiklah, ayo kita lanjutkan perjalanan. Tetapi sebaiknya kita menghindari pertemuan dengan rombongan yang lewat semalam. Benar, kita bisa melihat jejak-jejak mereka.
Inilah padang karautan. Luas sekali, Bibi. Benar. Luas seperti sawah tidak bertepi. Dan hanya ditumbuhi oleh alang-alang. Disinilah dulu pernah ditahan oleh paman Paraji Gading bersama gerombolan perampoknya. Dan tempat mengerikan ini kemudian menjadi julukan yang lekat bagi Kakang Ken Arok, singa liar dari padang karautan. Menurut ceritanya, di tempat inikah ia dulu bertapa? Ya, Kakang Kameswara menceritakan hal itu. Oh, tempat ini cukup mengerikan. Lihat, ilalang sedemikian tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi dari tubuh manusia. Aku tidak habis membayangkan bagaimana nasib orang yang tersesat di dalamnya. Tentu akan kesulitan untuk keluar lagi. Atau tidak akan bisa keluar untuk selamanya. Nah, kau lihat yang di sana itu. Oh, apa? Itu, lihatlah. Oh. 2 ekor ular hijau sedang kawin. Racun ular itu ganas sekali. Siapapun yang tergigit tentu tidak akan bisa bertahan hidup. Sekejap saja ia mampu membuat korbannya mati. Mengerikan sekali. Iya, mengerikan sekali. Oh, aku melihat lagi seekor. Mana, Bibi? Itu di sana. Itu ular sendok. Racunnya kuat dan jahat lebih ganas. Hatiku menjadi tidak tentram. Rasanya ngeri dan jijik melihat ular-ular itu. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Lihat, itulah bukit yang dimaksud oleh Kakang Ken Arok. Kita harus mengambil arah ke sana, mengitari tebing untuk bisa menemukan tempat persembunyian Temenggung Murti Wandawa, orang tua kandung Kakang Kameswara. Ayo. Ayo. Seolah berpacu dengan waktu, khawatir kemalaman, Ken Siwi Nareswari memacu kudanya paling depan,
diikuti oleh Rahastri Kandi dan Paksi Jala Kuning di belakangnya, sedangkan Panji Parasu berada di belakang sendiri. Mereka berkuda mengitari tebing, dan kemudian berderap ke arah utara, mengikuti jalan setapak. Hingga kemudian ketika menjelang senja, mereka menemukan sebuah perkampungan kecil. Mereka kemudian berhenti. Agaknya inilah tempat yang dimaksud oleh Kakang Ken Arok. Kita berharap, moga-moga Kakang Kameswara berada di sini. Atau paling tidak, kita akan menemukan jejaknya dengan lebih jelas. Oh, aneh. Kenapa? Apanya yang aneh, Panji Garit? Apakah orang yang sedang mencangkul itu tidak mendengar kedatangan kita? Iya, menoleh pun tidak. Terlalu asik dengan tanaman-tanaman rupanya. Bagaimana Ken Siwi? Kita perlu bertanya pada orang itu. Mungkin ia bisa memberikan keterangan yang kita butuhkan. Ya, bahkan nampaknya rumah ini yang kita cari. Ciri-ciri rumah ini sesuai dengan yang dikatakan Kakang Ken Arok. Lihat, perkampungan yang berada di arah lembah, dan ini satu-satunya rumah yang berada di ketinggian. Untuk lebih jelasnya, kita tanyakan saja kepada orang itu. Ayo, kita turun semuanya. Tidak sopan jika kita bertanya, tetapi masih duduk di atas kuda. Iya. Selamat sore, Kisanak. Selamat sore, Kisanak. Kisanak yang menyiangi tanaman, selamat sore. Bolehkah kami numpang bertanya padamu? Orang ini tidak menjawab. Kenapa ya? Kisanak, selamat sore. Bolehkah kami bertanya sesuatu kepadamu? Orang itu bisu, Kisanak semuanya. Kakang Aryo Sundoro bisu, jadi tidak bisa mendengar ucapan-ucapan kalian. Kakang Aryo Sundoro, lihat, ada tamu-tamu banyak sekali. Kakang Aryo Sundoro mengatakan tidak melihat kehadiran kalian dan bertanya, Kisanak berempat ini siapa? Izinkanlah, aku mewakili saudara-saudaraku semuanya ini. Namaku Ken Siwi Nareswari. Perempuan di sampingku ini keponakanku, Rahastri Kandi. Dan itu suaminya, Paksi Jala Kuning atau Panji Garit. Sedang yang berdiri di sebelah kananku ini adalah calon suamiku, Kakang Panji Parasu. Namaku Warapalupi. Ada keperluan apakah Kisanak datang di desa ini? Kami ingin bertanya sesuatu. Tentang apa, Kisanak? Kami berempat mencari seorang temenggung yang melarikan diri dari Kediri. Kabarnya ia bersembunyi di daerah ini. Nampak jelas perubahan rona wajah Warapalupi yang tidak luput dari perhatian keempat tamunya. Rona yang membias itu jelas gambaran kecemasan yang muncul mendadak. Di luar sadarnya, Warapalupi mendekat pada Aryo Sundoro dan memegangi tangan kirinya seperti meminta perlindungan. Hal itu membuat Rahastri Kandi dan Ken Siwi Nareswari justru kebingungan. Kenapa?
Mengapa Nyai terkejut ketika kami bertanya nama itu? Aku tidak tahu. Kalian salah alamat. Kau berbohong, Nyai. Kau terkejut ketika kami menanyakan nama Temenggung Murtiwandawa. Apa maksud kalian mencari Temenggung Murtiwandawa di sini? Carilah ia di Kediri. Ini sebuah desa yang terpencil. Tidak ada yang bernama Murtiwandawa. Kau berbohong, Nyai Warapalupi. Kau jelas berbohong. Dan aku bisa mengambil kesimpulan bahwa rumah ini justru rumah Temenggung yang kami cari itu. Benar kan? Tidak, salah. Rahastri Kandi dan Ken Siwi Nareswari kemudian saling berpandangan. Namun sementara itu, perhatian mereka kemudian tertuju pada seorang perempuan berumur yang nampak berlari-lari membawa sebuah bakul berisi sayur-sayuran yang baru saja dipetik dari pategalan. Orang itu datang dengan napas tersengal-sengal. Ada apa? Siapa mereka, Warapalupi? Mereka numpang bertanya, menanyakan rumah Temenggung Murtiwandawa. Dan aku mengatakan aku tidak tahu, Bu. Benarkah demikian, Kisanak? Iya, benar, Bibi. Kami berasal dari bumi Blambangan. Dari sebuah tempat yang jauh sekali di ujung timur Pulau Jawa ini. Kami menempuh perjalanan berhari-hari hingga sebulan untuk sampai di tempat ini. Untuk mencari Temenggung Murtiwandawa. Sebelumnya, bolehkah aku bertanya? Bukankah kau adalah istri dari Temenggung yang kami cari itu? Jawab dulu. Ada hubungan apa kau dengan Temenggung Murtiwandawa? Mengapa kau dari tempat yang sedemikian jauh untuk mencarinya? Dari pertanyaan Bibi, aku bisa menyimpulkan bahwa Bibi mengenal Temenggung Murtiwandawa. Bahkan mungkin Bibi adalah istrinya. Maaf, Bibi. Jangan berprasangka. Kami tidak bermaksud buruk. Kami datang kemari adalah untuk mencari Kakang Kameswara. Kameswara? Kalian apanya? Ayah Ki Ageng Pesanggaran mempunyai 3 orang anak angkat. Kakang Mahisa Branjangan adalah anak angkatnya yang pertama. Dan telah memiliki seorang anak. Inilah orangnya. Rahastri Kandi namanya. Kemudian, anak kedua dari ayah Ki Ageng Pesanggaran adalah Kakang Kameswara. Aku adalah anak Ki Ageng Pesanggaran yang terakhir. Namaku Ken Siwi Nareswari. Anak-anakku, izinkanlah aku menganggap kalian adalah anak-anakku. Aku adalah Ibu Surya Medari, yang kalian kenal sebagai Kameswara itu. Jika kalian adalah saudara Kameswara, maka kalian adalah anak-anakku pula. Dengan sukacita, Nyai Sakyamurti mempersilahkan para tamunya itu untuk masuk ke dalam. Rahastri Kandi mendadak merasa air matanya telah menggenangi kelopak matanya. Bahwa perempuan itu dengan tanpa canggung menuntunnya masuk ke dalam rumah, mengingatkannya kepada ibunya di Palwasambu. Demikian pula dengan Ken Siwi Nareswari. Dia merasa terharu ketika Palupi memegangi tangannya bersama-sama melangkah ke dalam rumah. Anakku, aku ingin mengenal kalian berempat lebih jelas lagi. Nah, bicaralah.
Biarlah ibu akan mendengarkannya. Namaku Kensiwi Narswari, Bibi. Panggillah aku ibu, Nduk. Kau adalah anakku pula. Namaku Kensiwi Narswari. Dan dia Kakang Panji Parasu. Ia dari bumi Bondowoso. Ia calon suamiku, Ibu. Oh, lalu? Dan ini keponakanku. Keponakan Kakang Kameswara pula. Namanya Rahastri Kandi. Yang di sebelahnya adalah Panji Garit atau Paksi Jalak Kuning. Ia suaminya. Jadi, kau justru sudah bersuami, Ger? Pangestunipun, Eyang. Betapa bahagianya hati ibu pada saat ini. Sangat bahagia. Di tempat yang sepi seperti ini, kami mendapatkan kunjungan dari anak-anak dan cucu sendiri. Baiklah, ibu akan memperkenalkan. Ibu adalah istri Tumenggung Murtiwandawa yang kalian cari. Akan tetapi suami ibu pada saat ini tidak ada. Karena sesuatu hal. Ibu mempunyai 2 orang anak yang lahir dari rahim ibu sendiri. Yang pertama adalah Surya Medari, yang kalian kenal dengan nama Kameswara itu. Anak ibu yang kedua adalah Wara Palupi. Ini dia orangnya. Dan ibu kelihatannya hampir mendapatkan seorang cucu. Iya, Wara Palupi akan segera memberikan seorang cucu kepada ibu. Dan ibu telah siap pula menjadi seorang nenek. Wara Palupi. Iya, Bu. Hari ini kita menerima tamu-tamu penting. Suruh Aryo Sundoro untuk menyembelih beberapa ekor ayam. Dan sebaliknya, kau nanti yang memasaknya. Dan dengan senang hati, aku akan ikut membantu Bibi Wara Palupi, Eyang. Oh, tentu boleh. Tapi, di mana suami Adi Palupi itu, Bu? Maaf, siapa suaminya? Nantilah ibu akan bercerita. Semalaman kalau kau perlu, ya kita tidak usah tidur. Dan hanya berbicara saling tukar-menukar cerita. Meskipun Kensiwi Nareswari seperti tidak sabar lagi untuk segera menanyakan di mana Kameswara, tetapi untuk beberapa saat dia harus segera menahannya. Kensiwi kemudian segera pergi ke Pakiwan dan membersihkan diri, diikuti kemudian oleh yang lainnya. Rahastri Kandi kemudian ikut menyibukkan diri di dapur, bersama-sama Wara Palupi mempersiapkan makan malam. Dan manakala hidangan telah siap, betapa nikmatnya mereka makan bersama-sama sambil lesehan di atas sehelai tikar. Dan ketika acara makan malam itu usai. Maaf, Bu. Siapakah Aryo Sundoro itu? Suami Wara Palupi? Bukan. Suami anakku adalah seorang senopati di Kediri. Senopati Naragupita namanya. Tapi ia telah meninggal. Telah tiada? Iya. Aryo Sundoro, belum sebulan ini ia tinggal bersama kami. Ia hampir terbunuh oleh orang-orang yang memburunya. Dan Kameswara yang menolongnya. Jadi, Kakang Kameswara telah menolongnya? Benar, Dok. Kapan itu, Bu? Dan di mana Kakang Kameswara sekarang berada? Ya, peristiwanya terjadi hampir sebulan yang lalu. Di malam pertama Kameswara datang, ia telah menyelamatkannya dari orang-orang yang memburunya. Kemudian di hari berikutnya, Kameswara pergi karena mencemaskan nasib istrinya. Maksud ibu, mencemaskan kakangnya,
Pinaka Swasti Ratu. Kalian sudah mendengar nama itu? Sudah, Bu. Aku sudah mengenal Kang Mbok Pinaka Swasti Ratu. Juga pernah mendengar persoalan yang pernah timbul di antara mereka. Iya, karena mereka saling tidak mengetahui bahwa mereka sebenarnya kakak beradik. Mereka mengikat diri di dalam perkawinan. Dan Kang Mbok Pinaka, menurut cerita Kakang Kameswara, telah hamil. Ya, itulah. Pinaka Swasti Ratu adalah anak dari suami ibu pula. Ibu pun kalau bertemu dengannya, tentu akan menganggapnya sebagai anak pula. Dan pada suatu malam, ibu bermimpi. Dan adalah aneh. Secara bersamaan, suami ibu, Kakang Sakyamurti, bermimpi pula. Dan mimpi yang sama. Berceritalah Nyai Sakyamurti tentang mimpinya. Ken Siwi, Rahastri Kandi, Paksi Jalak Kuning dan Panji Parasu mendengarkan cerita itu dengan seksama. Bahkan Warapalupi yang telah selesai dari Pakiwan ikut bergabung pula. Sebuah peristiwa yang aneh ternyata sedang dihadapi oleh Kakang Kameswara. Meniti keadaannya, persoalannya bukanlah persoalan yang enteng. Aku membayangkan, tentu Kakang Kameswara menghadapi banyak sekali kesulitan. Ya, itulah yang ibu ketahui, nak. Sampai hari ini masih belum ada kabar beritanya. Kameswara belum kembali. Suami ibu juga belum kembali. Sebuah candi. Candi yang besar sekali. Apakah ada yang tahu? Adakah candi itu? Di mana tempatnya? Kakang Aryo Sundoro tahu. Oh, Kakang yang bisu itu Bibi Palupi? Benar. Beberapa hari ini aku mengajaknya berbincang. Tentu saja menggunakan bahasa isyarat. Ia menceritakan sebuah candi yang besar yang terletak tidak jauh dari Gunung Sumbing dan Sindoro. Tidak jauh juga dari Merapi dan Merbabu. Kakang Aryo Sundoro dapat menyebut dengan benar karena ia mengerti bahasa tulis. Oh, apakah dengan demikian Kakang Kameswara pergi ke gunung itu? Maksudku pergi ke candi itu? Candi apakah itu namanya Bibi Palupi? Candi Suambara Budura. Oh, rasanya aku belum pernah mendengar nama itu. Barangkali karena kita tinggal di Blambangan, Rahastri Kandi. Blambangan dengan Merbabu dan Merapi berjarak jauh sekali. Aku kira Kakang Kameswara pasti pergi ke tempat itu. Iya, tempat itu cukup jauh. Diperlukan waktu perjalanan sekitar 4-5 hari untuk sampai di seberang Gunung Lawu. Dan masih diperlukan beberapa hari lagi untuk sampai di lereng Gunung Sumbing. Aku pernah ke tempat itu. Akan tetapi aku belum pernah mendengar nama candi itu. Bagaimana? Apakah kita tetap akan mencarinya? Tanggung, kalau kita tidak melanjutkan perjalanan. Kita sudah menempuh perjalanan berhari-hari. Besok kita lanjutkan perjalanan. Firasatku mengatakan Kakang Kameswara menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Dan mungkin kehadiran kita bisa sedikit meringankan bebannya.
Maka demikianlah, malam itu Ken Siwi dan segenap rombongannya menginap di rumah Nyai Sakya Murti yang terpencil itu. Keakraban yang terjalin antara Rahastri Kandi dan Warapalupi serta Ken Siwi Nareswari dibawa dalam perbincangan yang akrab. Bagai menumpahkan unek-unek yang berat terpendam dalam hatinya, Warapalupi menceritakan kisah hidupnya tanpa tedeng aling-aling. Hati Ken Siwi bergetar mendengar kisah itu. Tidak disangka bahwa akan ada orang yang mempunyai pengalaman yang buruk seperti itu. Dan hati Rahastri Kandi bagaikan diiris-iris ketika melihat Warapalupi mempusai perutnya. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Calon bayi itu telah tidak berayah. Itulah kisah hidupku, Kakang Bu Ayu Ken Siwi. Sebuah cerita yang benar-benar menggetarkan, mencekam, serta mengiris kalbu. Kasihan kau, Warapalupi. Ya, aku tidak bisa membayangkan. Andai kata akulah yang mengalami peristiwa seperti itu. Nampaknya hati dan pikiranmu telah mengendap sekali, Warapalupi. Aku memang telah berusaha mengendapkannya, Kang Bo. Meski aku merasa betapa sulitnya. Pada saat-saat tertentu, pada saat tidur, atau ketika aku tersentak oleh gerakan bayiku yang masih berada di perut ini, aku teringat pada Kang Mas Naragupita. Kadangkala aku membayangkan, seolah-olah Kang Mas Naragupita masih hidup dan mendampingiku. Aku bahkan menghayalkan bercakap-cakap dengannya, berbicara tentang berbagai hal, menyiapkan nama bayi, atau membicarakan rumah sederhana yang kami bangun. Tetapi ketika aku seperti terbangun, tersentaklah semuanya, lenyap saat itu. Menyakitkan sekali. Semuanya hanya mimpi. Pembicaraanku tentang nama bayiku, pembicaraanku tentang rumah yang aku angankan, pembicaraanku tentang yang lain, ternyata adalah tanda-tanda akan gila. Jangan beranggapan begitu, Bibi Palupi. Salah. Apakah namanya? Kalau aku sudah berbicara sendiri, bercakap-cakap dengan diriku sendiri, senyum-senyum sendiri. Oh, kau berada dalam keadaan yang khusus. Bahwa kau masih tegar, meski kau telah mengalami persoalan yang sedemikian berat. Menunjukkan bahwa kau tidak akan kalah dan menyerah. Yang lewat tidak akan kembali. Kau harus ikhlas menerima kenyataan itu. Iya, aku memang sedang berusaha untuk menerimanya. Aku berharap kelak akan ada lelaki lain
yang bisa melindungi aku, memberikan kehangatan cinta seperti yang pernah diberikan oleh Kakang Naragopita kepadaku. Tentu, Palupi. Kau sedemikian cantik. Kulitmu putih dan halus. Yakin sekali, pasti ada pria lain lagi yang kau angankan itu. Bagaimana kalau orang itu cacat? Mengapa? Cacat bagaimana? Tangan, kaki, atau apa? Bagaimana kalau orang itu bisu? Rahastri Kandi tertegun mendengar pertanyaan Warapalupi. Sedangkan Warapalupi nampak tertunduk sedih. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.